أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله مصباح الظلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, bil khusus Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Uthman Assegaf dari Provinsi Bali, dan juga yang mulia Al-Habib Hud bin Alwi bin Salih Al-Habasyi dari Banjarmasin, serta Habib siapa? Habib Uthman bin Abdurrahman Al-Kaf. Alhamdulillah beliau bisa berkenan mampir hadir di majelis kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan para habaib, majelis kita dapat nadrah, dapat pandangan khusus daripada datu mereka sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta para asatidz, guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, lingkungan jemaah majelis ta'lim dan zikir Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana telah mengumpulkan kita pada siang hari ini untuk sama-sama berzikir, bersalawat, memuji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, majelis zikir kita ini didirikan untuk memberikan manfaat kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, paling baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sehingga dengan adanya majelis zikir ini banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada saudara kita daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita membuat gembira umat baginda Nabi, kita hakikatnya menggembirakan baginda Nabi. Tapi sebaliknya, kalau kita menyakiti umat baginda Nabi, kita sebenarnya menyakiti daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tersirat dalam hadis Nabi, man ghasyana falaysa minna, barang siapa menipu kami ini siapa? Tentu kita tidak akan berani menipu baginda Nabi. Kami ini adalah Nabi dan umat. Ketika satu orang saja tersakiti daripada umat baginda Nabi, maka Rasulullah akan merasakan sakit. Hakikatnya kita menyakiti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ancamannya apa? Falaisa minna, bukan golongan kami. Kayak apa kita hendak dapat syafaat Nabi kalau kita menyakiti Nabi? Kayak apa kita hendak dapat pertolongan Nabi hari kiamat kalau kita sering menyakiti umat Nabi, sedangkan Nabi sangat mencintai kepada umat sidin. Nah, sebaliknya kalau kita sering memberikan manfaat kepada umat Nabi, Nabi akan gembira, Nabi akan bahagia, dan insya Allah nanti hari kiamat Nabi akan gembira menyambut kita. Dan bukan hanya hari kiamat, kita yakin ketika di alam kubur Rasulullah akan gembira menyambut kedatangan kita. Dan kita akan kenal dengan baginda Nabi, karena setiap kita melakukan perbuatan yang menggembirakan umat Nabi, kita akan tambah dekat dengan baginda Nabi. Tambah dekat, maka akan kenal.
kita di alam kubur, kita akan ditanya, ma taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum wa bil khalqi ajma'in. Kan orang menalakin itu. Ma taqul, apa yang kau kata, fi hadzal rajul, pada ini laki-laki. Alladzi bu'itsa fikum wa bil khalqi ajma'in, yang diutus pada kalian dan pada sekalian makhluk seluruhnya. Maka orang yang kenal dengan baginda Nabi akan menjawab, huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin kami, penghulu kami, sayyiduna Muhammad. Yang mana kita selalu berusaha ingin menggembirakan beliau selama hidup. Maka alangkah gembiranya lagi kita ketika kita bertemu dengan beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tujuan kita ingin menggembirakan Rasulullah. Bagaimana caranya? Menggembirakan umat Rasulullah. Dengan kita memperbanyak memberikan manfaat untuk umat Rasulullah. Jadi bila ada yang meninggal, kita melawat. Bila ada yang meninggal, kita ikut salat kifayah tanpa ada duit, tanpa ada plus. Kita kadang mencari duit. Bahkan bila ada yang wafat, malam kita kirim santri kita tanpa mengharap duit dari jemaah yang meninggal. Namun ulun ada sedih nih. Sedihnya apa? Ada dua orang jemaah kita yang wafat yang kada dapat itu. Bahkan ada panitia kita yang kita kirim untuk memberikan batu zikir barang sebagai kenang-kenangan pernah ikut zikir. Ada di antara keluarga itu yang menyuarai kita. Ujar keluarga yang mayat nih, masih aja kah jadi anggota? Masih aja kah jadi anggota? Kita datang ke situ hendak baik, tetap silaturahim, tetap malam berbela sungkawa. Ada dua orang merasa rugi ikut, merasa kata ada manfaatnya kah umpat. Kita berzikir lebih dari 500 kali. Apalagi diberi pahala sebilangan yang hadir kali 3.000 aja 1.500.000 kali kita dapat pahala setiap orang. Al-Mustami Syarikul Qail, pahalanya sudah lah. Apalagi kalau kita niat selama hidup umpat terus, itu akan jadi amal jariah kita. Bila kita wafat, setiap kali majelis zikir ini diadakan, kita memang sudah wafat di alam kubur tetap mengalir pahalanya. Karena termasuk ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Siapa yang mengambil manfaat kita? Kita tahu fadilat hadir di majelis ilmu, tahu fadilat hadir di majelis zikir, kita amalkan, kita ambil manfaat. Dan Allah tahu seandainya kita diberi kehidupan yang lebih lama, kita akan terus hadir ke majelis zikir ini. Dengan kekuatan niat, dengan kebenaran niat, itulah Allah menghargai kita. Sehingga walaupun kita cuma sekali sawat turun atau 2 kali atau 10 kali meninggal, yakin aja pahala daripada majlis, pahala daripada kehadiran di majlis ini akan terus mengalir kepadanya. Itu dari segi pandang pahala. Apalagi secara duniawi, kita berusaha agar ketika kita meninggal, kita kada meriputkan kepada keluarga kita, kada meriputkan kepada anak kita. Tanpa ada keluar duit, semua kita tanggung. Ini kita sedih nih. Sampai ada suara semacam itu lawan petugas kita, lawan relawan kita.
Masih aja kau 4, masih aja kau jadi anggota. Kita kadang tidak minta duit. Bahkan kita memberi nih. Batu zikir barang dia. Amun sidin ini sabungkus tuh 70 puting, 70 biji. Sekali hadir sebiji, sawat garang sidin tuh 70 kali sawat garang. Setahun 40 kali aja. 2 tahun maka parak 2 tahun hanya taulinan 70 itu mun saurangan. Kupulakan namun kita saurangan. Segenap aja 4 batu zikir itu. Dalam usfuriyah, mawaidul usfuriyah, ada seseorang diambil 7 biji batu, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekali sebiji batu la ilaha illallah sampai 7 kali, 7 biji batu digenggamnya. Lalu ujarnya ini batu-batu ulun jadikan saksi sebagai pengimananku, ketauhidanku kepada Allah. Lalu malam itu dia bermimpi seakan-akan kiamat terjadi. Kiamat terjadi ketika ditimbang berat amal timbangan jahat. Lalu apa? Lalu diseret ke neraka. Ketika sampai ke satu pintu neraka, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka punya 7 pintu. Ketika hendak dimasukkan ke satu pintu, datang nang batu nang jadi saksinya berzikir tu nah menutup pintu neraka nang luas tadi. Batu ini bagaimana? Malaikat Zabani hendak ma'alih, hendak memindah pada kawan. Diberatkan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah, diberatkan oleh Allah sehingga Zabani yang terkena sangat kuat itu nah kada kau mengangkat, kada kau menggisir apalagi mengangkat. Lewat pintu satunya datang lagi batu nang sabiginya itu. Kada kawa dia diangkat, digisir aja kada kawa apalagi diangkat. Pindah lagi pintu sebutingnya, pindah lagi pintu satunya, itu terus sampai ke 7 pintunya tak tutup dengan batu nang jadi saksinya berzikir tadi. Itu fadilat kita berzikir. Sekarang kita ini sedih nih untuk mengungkapkan apa yang ulun rasa. Kalau pian merasa rugi, kenapa dia ulun lagi aja? Enggak dimintai duit lawan sambian. Pernahkah ulun mintai duit? Sampai nahal guru sakumpul cajaran minggu dudi tuh. Kada ulun beriakan panitia itu membagi amplop. Bila nak menyumbang ulun terima. Bila kada pun hadir syukur benar. Dan ulun harap pian-pian berataan sarui orang-orang kampung, sarui orang-orang yang dekat, sarui dan tetangga jiran, sadunian kesini. Ada perlu, kada menyumbang ada apa? Pian jadi panitia berataan sudah, jemaah zikir nih panitia. Nah itu aja ulun ini ada sedikit ada rasa di hati nang perlu disampaikan ke jemaah. Para jemaah sekalian, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Ali bin Uthman Segap dari Provinsi Pulau Dewata Bali. Dan ini beliau adalah Bapak pengasuh pondok pesantren As-Safa Ribat Al-Mustafa di Pulau Dewata Bali. Kita sungguh mengapresiasi dan kita kagum dengan dakwah beliau di pulau
yang mayoritasnya itu non-muslim, yaitu beragama Hindu. Kita kadang membayangkan beratnya dakwah di situ. Kalau kita di sini masih terdengar suara azan banyak, itu kan kulir sembahyang mendatangi azan, rumah di jalan ger, rumah di masjid, yaitu kulir. Apalagi yang begini di Bali kayak apa itu? Karena itu berat kalau kita hidup di lingkungan itu, Allah tahu. Jadi Allah kada maandak kita di situ. Dan pahalanya ujar Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajru mi'ati syahid. Siapa menghidupkan sunnahku di sisi ketika rusaknya umat, apalagi di lingkungan non-muslim, di lingkungan orang-orang kafir, kalau menghidupkan sunnah Rasulullah, pahalanya itu apa? 100 orang yang syahid. Satu sunnah aja kalau dihidupkan, satu sunnah aja kita kalau menghidupkan, pahalanya 100 orang syahid. Ulun kadang membayangkan seandainya ulun nih bagaimana di Bali itu kayak apa. Kenapa? Ulun nih rumah bahagian masjid, mendengar orang mengaji, mendengar orang azan, itu kulir aja. Ada aja kulirnya, ayo punya nafsu, kulir juga. Kulir kadang-kadang berjemaah tuh ulun paksa narai. Cuma kada sopan nang bapak sambil nembeting kaung ka masjid lagi. Cuma dipaksa juga nafsu nih. Tetap ada pemaksaan. Karena itu jihad melawan hawa nafsunya sampai mati kita kada beampihan. Jadi dalam kesempatan ini kita minta kepada beliau untuk mau'izah hasanah, memberikan nasihat kepada kita atau cerita beliau tentang dakwah di Bali atau bagaimana tasara sidin aja. Nah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat bagi kita untuk lebih memotivasi kita dalam taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Habib tafadhal. Kuat qiyam tafadhal yang sampean enak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi awqafana fi hadhihi al-mahadhir walladhi ashhadana hadhihi al-manadhir walladhi qad raja' bi arwahina fi hadha al-maqa'id falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi alaihi afdalus salatin wa atammut taslim. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah majlis Riyadul Muhibbin rahimakumullah, yang sama-sama kita cintai, kita hormati pengasuh majlis dan pondok pesantren Riyadul Muhibbin, guru kita yang mulia Kiai Haji Ahmad Saubari. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan beliau panjang umur, Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kesehatan, dan juga diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita dengar keluh kesah beliau tadi. Biasa orang dakwah seperti itu. Makanya ini para santri ya, para santri pian semuanya jangan mengharapkan bahwasannya keindahan hidup itu lebih indah daripada pesantren saat ini. Kalau benar-benar di dalam hati pian mulai saat ini ada niat untuk dakwah di jalannya Allah setelah belajar,
Maka saya katakan pengalaman kita nyantri 11 tahun, mulai dari Jawa sampai di Tarim, ya, bahwasannya masa-masa paling nikmat itu ketika di pondok. Kenapa? Kalau kita bicara kepada ranah dakwah itu paling berat. Ya, berat luar biasa. Kita dengar ini, dengar itu, dengar ini. Dulu para hadirin ulun, ya, kita nggak ada sakit apa-apa, nyaman, sehat. Tapi ketika menyentuh ranah dakwah, kepikiran sampai ada diabetes. Ya Allah, semoga sehat kita semuanya. Ya, bahkan Nabinya Muhammad SAW ketika beliau dakwah, ya, itu tidak lepas daripada omongan orang, tidak lepas daripada cacian, tidak lepas daripada makian. Bahkan tidak ada yang seperti Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Nabi itu kepada kita sebagai umatnya, Nabi itu sudah minta sama Allah, ya Allah, berikanlah bahwasannya semua cobaan yang akan menimpa daripada umatku, berikan kepada saya, ya Allah. Ya, tapi Allah tidak mengizinkan, akhirnya setengah saja yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita lihat bagaimana sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, ya. Kita kembali sedikit, sebelum peristiwa Isra Mi'raj bagaimana? Makanya Isra Mi'raj ini adalah kado dari Allah untuk Nabi Muhammad. Karena apa? Karena satu ibadah. Memang semua ibadah itu para hadirin hadirat memiliki, ya, hadiah yang Allah persiapkan oleh hambanya yang senantiasa ibadah. Ada hadiah, ada kado buat pian semuanya ketika pian sabar di dalam ibadah. Tapi ada satu ibadah yang mana Allah langsung berikan hadiah itu sebelum di akhirat. Apa katanya? Sabar. Nabi Muhammad ketika sedih ditinggal istrinya, pamannya meninggal dunia, diboikot, ya, makannya daun. Para hadirin, makannya daun. Pian corona 2 tahun bisa makan nasi masih. Ya, Nabi Muhammad makannya daun. La ilaha illallah, daun. Bayangkan, bisa kapian? Jangankan daun-daunan, sayur aja ayo. Makan sayur ayo. Anak-anak pondok ini jangan dikasih nasi, kasih sayur aja. Bilangan sama orang tuanya, ampi aja ulun mondok jar. Hah? Nabi Muhammad makannya daun. Dan ketika Nabi Muhammad ingin minta perlindungan para hadirin, pengen minta perlindungan kepada warga Taif, dilemparin Nabi Muhammad, dilemparin. La ilaha illallah, nggak ada. Kita yang dakwah sekarang nggak ada yang dilemparin. Bahkan masya Allah, tadi baru datang aja ulun sama guru diberikan kue ini dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Itulah. Maka para santri, ya, hendaknya lebih bersabar. Ya, nanti ketika dakwah lihat, ya, bahwasannya ketika pian merasakan kesulitan dalam, lihat guru pian. Ya, ada yang katanya guru saya Al Habib Hasan Baharun itu ketika kita nyantri dalwa, beliau bilang bahwasannya imshi fi tariqillah wala tubali ahad. Jalanlah kalian seberataan di jalannya Allah, jangan hiraukan siapapun. Jangan hiraukan. Karena hidup ini tidak lepas daripada omongan orang, enggak lepas daripada cacian orang, enggak akan lepas daripada fitnahnya orang, enggak akan lepas. Selagi kita yang namanya hidup ini pasti. Ya. Dan ketika kita juga mengeluh kesah, ya, kita keluh kesah kepada salah satu guru kita ketika di Tarib, datang beliau ke Bali, alhamdulillah guru kita. Kita cerita begini, kita dakwah, ya, bahkan kita itu ketika baca di kitab, ya, ketika baca di kitab bahwasannya azan subuh itu kan dianjurkan 2 kali, ya. Jadi yang pertama ketika masuk subuh, ya, masuk subuh, terus sebelumnya itu juga disunahkan azan untuk apa? Untuk mengingatkan manusia sholat sunnah tahajud. Ya, itu Imam Ghazali bilang di dalam Bidayatul Hidayah dan lain sebagainya. Kita nyoba, masya Allah para hadirin, kita juga difitnah, dibilang ajaran baru jar, ajaran sesat. Ya, jangan-jangan ini anak buahnya Amrozi, masya Allah. Ulun dibilang mau ngebom lagi para hadirin. La ilaha illallah. Tapi kita sabar, kita hadapi dengan akhlak, ya, dan izinnya kita buat pondok, masya Allah, susahnya luar biasa. Kita mau punya izin buat pondok, luar biasa susahnya. Ya, belum santetnya, belum orang, la ilaha ala kulli hal. Tapi berkatnya kita sabar, berkatnya kita bersandar sama Allah. Guru kita bilang, apa kata mereka? Agullak kama qala li Syekhil Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Dia bilang guru ulun sama ulun, aku akan katakan kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh guruku Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh guru beliau sampai kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Ghafil adhanak, ya, wamshi.
Apa kata beliau? Tutup telingamu dan berjalanlah kamu di jalannya Allah. Sudah. Ya, manusia itu cuman bisanya menilai. Manusia cuman bisa jangan. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Dikatakan bahwasanya kalau pian yang hanya pian inginkan keridhaan manusia, itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita capai. Nggak bakal bisa. Ya, pasti ada yang satu ini, kepala aja beda-beda. Ada yang datar kepalanya, bujur. Ada yang pecok sedikit, tinggi sedikit. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Walhasil hakada. Ya, begitulah. Tapi kita sabar. Ya, kita sabar di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir bersama kita Al-Habib Hud, Al-Habsyi, Al-Habib Uthman Al-Kaf turut memberkahi acara kita pada siang hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada datuknya Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita zikir, alhamdulillah ya, kita zikir. Itu semuanya adalah usaha kita. Untuk apa? Untuk membersihkan daripada hati kita semuanya. Ya, untuk membersihkan hati kita itu adalah usaha kita. Salah satunya adalah zikir. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid, beliau mengatakan majalisud dzikir kas-sabun. Beliau mengatakan majlis zikir ini adalah seperti sabun. Kalau pian mandi, ya pakai sabun atau tidak? Bahkan ibu-ibu itu yang di belakang, bahkan bukan sabun aja, sama semuanya, hembodinya, ini dan lain sebagainya. Ya, luar biasa. Begitu juga diri kita, hati kita ini Pak perlu sabun. Ya, dan salah satu sabunnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang kita niatkan untuk mayit misal, untuk ini, tetap efeknya itu untuk diri kita. Ya, kenapa? Karena hati adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil kabar, kalau hati kita enggak bersih dan kita tidak ada usaha untuk membersihkan, maka kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwasannya hal yang pertama kali harus kita benahi adalah keimanan kepada Allah. Tapi keimanan itu tidak akan terwujudkan kecuali kita semuanya sudah berusaha, bukan bersih loh ya hatinya ya, berusaha untuk membersihkan hati. Ya. Dan kita tidak akan sukses hidup di dunia ini kecuali katanya Habib Abdullah bin Al-Haddad kecuali dengan 3 hal. Dikatakan oleh beliau man istushiba fi safarihi thalath injahid. Beliau mengatakan bahwasannya siapa orang yang membekali dirinya di dalam perjalanannya hidup di dunia dengan 3 hal ini, maka dia akan sukses. Maka dia akan sukses. Apa yang pertama? Yang pertama adalah siddiq ma'allah. Yang pertama adalah kejujuran pian di dalam beribadat, di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala beliau mengatakan dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Katanya Allah, ada sebagian hamba-hambaku yang beriman kepadaku, mereka jujur. Ya, jujur di mana? Jujur di dalam munajat, jujur di dalam penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga pian di pesantren, di majelis ini dididik untuk jujur, untuk siapa kita ibadah dan untuk apa hidup kita ini. Ya, kalau wahai manusia, wahai sekalian hamba-hamba Allah, kalau pian belum tahu untuk apa pian hidup ini, tanyakan pada diri pian. Apakah pian semuanya akan hidup selamanya? Orang-orang terdahulu, sehebat apapun dia, sebejat apapun dan setaat apapun dia, maka dia akan menemui yang namanya kematian. Ya, sebejat seperti Fir'aunkah yang mengaku Tuhan? Fir'aun mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la kata dia. Tapi sekarang hanya tinggal nama. Dan manusia terhebat pun Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan, innaka mayyitun. Muhammad, engkau akan mati. Ya. Dan apa yang kita persiapkan sebelum kita meninggal dunia? Ya. Dan tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali penghambaan kita yang sejati kepada Allah. Katanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Manhajus Sawi ala Thariqah Al-Ba'alawi, beliau mengatakan bahwasanya gimatul mawahib ilahiyah thalath. Bahwasannya pemberian Allah yang paling berharga kepada seorang hamba itu 3 hal. Salah satunya adalah sidqu iqbal ilallah.
yaitu benar-benar pian ketika belajar benar-benar jujur di dalam belajarnya, bukan hanya sekedar ini. Kita sholat juga bukan karena fulan wala faltan, la. Kita semuanya hadir majlis, la, karena kita tahu bahwasanya suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita suatu saat hanya tinggal namanya saja, tapi apa yang akan kita torehkan ketika kita hidup di dunia? Sedik ma Allah, jujur ya di dalam penghambaan kita benar-benar karena lillah. Ya, dikatakan bahwasannya majelis ini insyaallah penuh dengan keberkahan. Kenapa kita lihat ribuan manusia yang hadir? Kenapa majelis ini? Karena Allah. Pondok ini insyaallah karena Allah. Katanya Habib Allah Haddad juga, beliau bilang bahwasannya makana lillahi dama wattasal, makana li ghairihi inqata'a wan fasal. Beliau mengatakan bahwasannya yang pian peruntukkan untuk Allah akan langgeng selamanya. Amal yang pian peruntukkan oleh Allah akan selamanya menemani pian. Tapi amal yang pian tidak peruntukkan oleh Allah tidak akan sampai dan tidak akan membawa manfaat kepada kita semuanya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, kalau kita mau selamat di dalam hidup ini adalah ibadah. Isi hidup kita dengan ibadah. Ya, ibadah yang terbaik di sisi Allah bukan banyaknya. Ya, tapi ibadah yang terbaik di sisi Allah adalah yang istiqomah. Ya, kita lakukan, kita hadir, pian hadir istiqomah setiap hari Ahad mungkin atau hari-hari yang lainnya hadir, sabar kita dalam ibadah. Insya Allah kita semuanya dapat hasil tersebut. Ya, karena ibadah itu tidak cukup satu kali. Pian, sholat, setiap ibadah itu kan ada tujuannya ya. Kita sholat untuk apa? Untuk mencegah daripada diri kita, daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi itu tidak akan efek kalau kita sholatnya cuma sekali. Karena mohon maaf sekarang itu umat Muhammad ya Allah, disuruh sholat azan 5 kali hadirin sehari. Ada yang sholat hanya 3 kali sehari. Ya syukur-syukur dia masih sholat, kan begitu ya. Tapi ketika dipanggil oleh maksiat, karaokean, orkesan, wah Allah datang semuanya. Nggak dipanggil sama nyawer-nyawernya hadirin. Ya Allah, ya gitulah mereka ibadah isi. Dan pian bisa menjadikan 24 jam waktu pian semuanya untuk ibadah kepada Allah. Gimana caranya, Beb? Dengan niat yang baik. Ya karena tidak mesti amalan akhirat itu gambarannya harus akhirat, nggak mesti. Terkadang amalan akhirat itu bisa gambarannya dunia dan sebaliknya. Bisa jadi amalan dunia tapi gambarannya akhirat. Pian sholat belum tentu itu adalah akhirat, walaupun gambarannya akhirat. Tergantung niat daripada pian. Makanya salaf kita yang ada di Hadramut beliau mengatakan bahwasannya an-niyah matiyah. Niat itu adalah kendaraan kita yang akan menyampaikan kita kepada tujuan kita. Pian semuanya belajar di sini harus punya niat yang baik. Ya, harus bercita-cita bahwasanya pian akan menjadi para penyambung lisannya Nabi Muhammad SAW. Karena Habib Ali Habsyi beliau mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat amalan yang lebih cepat menyampaikan seorang hamba kepada Allah kecuali dakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dakwah bukan harus berceramah, Pak. Pian di pasar berdagang yang jujur, benar secara syariat Islam, pian semuanya termasuk orang yang dakwah di jalan Allah. Kan ada dulu ya di Afrika, ya namanya Al Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al Haddad. Makanya ulun punya anak, ulun berikan nama Ahmad Masyhur. Kenapa? Tabarukan sama beliau karena Habib Ahmad Masyhur Al Haddad ini hidupnya di Afrika, di tengah-tengah orang kafir. Ulun juga punya anak, kita hidupnya di tengah-tengah kebanyakan non muslim. Kita berharap bahwasannya sebagaimana Al Habib Ahmad Masyhur berdakwah di daerah orang non muslim, banyak memasuki orang-orang muslim. Ulun berharap anak kita juga bisa seperti itu. Ya, bisa banyak memasukkan orang Islam ya ada di Bali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu beliau hadirin bukan seperti kita begini ceramah di podium, enggak. Tapi beliau dakwahnya bisa masukkan orang, bahkan dikatakan 10.000 orang. Ya, masuk Islam di jalannya Allah. Karena apa? Karena jualan. Dari dagang telur, orang beli, tapi dia gunakan ilmu jual beli. Terus pian bagaimana caranya tahu? Ya di sini belajar sama guru, hadir, tanyakan ilmunya. Ya, jangan sampai di dalam jual beli kita menipu. Karena sekarang mohon maaf, ya orang jual gula 1 kilo dikurangin 1/4. Ya. Orang jual bensin, ya itu wah itu kejadian. Wailun lil mutaffifin.
Allah mengatakan celaka orang yang curang dalam timbangan. Ya, hati-hati. Dan pian semuanya di dalam jual beli kalau benar-benar jujur, ambil kabar. Nabi bilang bahwasannya at-tajirul amin as-saduq ma'asyuhada yaumal qiyamah. Pian semuanya orang-orang yang jujur di dalam jual beli, maka tahu derajatnya seperti orang yang mati syahid di jalannya Allah. Apalagi yang kita cari? Ya, niatkan jual beli kita, mandi kita, tidur kita, ibadah, semuanya lillah karena Allah Subhanahu, maka 24 jam kita semuanya akan tercatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Rajab, Masya Allah. Allah berikan kita rezeki bulan Rajab. Oh, wa barik lana fi Rajab insyaallah, wa barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan insyaallah. Kita insyaallah seberataan diberkahi di bulan Rajab. Insyaallah diberkahi di bulan Sya'ban. Insyaallah diberikan sampai kepada bulan Ramadan dan dimudahkan ibadah insyaallah. Ya, kemudian yang terakhir, kalau kita mau selamat di dalam hidup di dunia ini, jangan lupa akhlak. Ya, jangan lupa akhlak. Orang-orang dulu itu hadirin, para kiai terdahulu, para habaib terdahulu, para ustadz terdahulu, mereka berdakwahnya secara lisan itu lebih sedikit, ya. Yang mereka lebih banyak apa? Di dalam akhlak. Ya, akhlak. Ya, kenapa? Karena akhlak ini sebelum orang bertanya tentang Islam, kalau pian cerminkan Islam dengan akhlak karimah, ya, maka orang akan tertarik dengan Islam. Tapi kalau kita kemas Islam ini dengan caci maki, kita kemas Islam ini dengan kasar, kita kemas Islam ini dengan yang tidak sesuai dengan akhlak nabawiyah, maka orang tidak akan tertarik dengan Islam. Ya, kenapa? Sekarang itu Islam dijadikan topik yang sangat hangat di negeri kita, di Nusantara ini. Kenapa? Karena mulai sedikit para ulama yang mengedepankan daripada akhlak. Syukur. Guru Zaini itu yang sedang dihauli sekarang sedih, kita dengar cerita bahwasannya kisah yang nyata, karena dulu beliau mengambil sanad maulid kepada Habib Zain, ya, kepada keluarganya Habib Hud ini juga Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Itu Habib Zain itu setiap Jumat buat acara makan, hadirin. Acara makan bareng antar ulama, kiai. Abah guru nggak pernah lewat daripada itu. Coba lihat akhlak beliau. Kenapa nama beliau wangi sampai saat ini? Akhlak luar biasa. Padahal kalau kita bicara ilmu, orang alim banyak. Alim itu banyak. Tapi begitulah ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Berapa tahun beliau belajar? 15 tahun. Ya. Dari tahun pertama sampai tahun ke-14 itu belajarnya akhlak semuanya. Dan akhlak ini tidak akan pian temukan di dalam kitab, nggak akan. Kalau pian belajar akhlak hanya dalam kitab-kitab, pian tidak akan bisa menjadi orang yang berakhlak. Tapi gimana? Katanya guru kami Sayyidil Habib Umar, bahwasannya pian bisa menjadi orang yang berakhlak kalau pian sudah berguru sama orang yang berakhlak. Karena akhlak itu bisa diambil daripada contoh, bukan daripada istilah. Ya, wa hakadha ilm, dan begitulah ilmu yang sebenarnya fi sudurir rijal, laisa fi sutur. Ya, ilmu itu adalah di dada-dada mereka para orang saleh. Sehingga abah guru itu kalau hadir makan di rumahnya Habib Zain, itu satu karpet begini tidak berani sejajar duduknya dengan habaib para hadirin. Beliau mundurkan sedikit. Ya, kenapa? Karena akhlak. Masya Allah. Jadilah beliau abah guru saya ini. Ya, di Pasuruan ada Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau tidak mau jadi imam. Akhlak, ini akhlak. Walaupun ada sayyid yang kecil, beliau suruh jadi imam. Ini kita nggak pantas ngomong seperti ini karena bicara tentang diri kita. Ntar Habibnya dibilang nepotisme nanti. Enggak, tapi ini akhlak agar kita menjadi orang yang berakhlak. Tahu pian? Pian itu setiap hari berdoa, Allahumma rabb hadhihi da' setelah adzan. Terus pian minta magom Mahmud. Tahu magom Mahmud? Dikatakan oleh para ulama, sebabnya Allah berikan seseorang itu magom Mahmud. Apa sih magom Mahmud? Magom Mahmud itu adalah derajat di hari kiamat nanti yang dipuji oleh al-awwalin wal akhirin. Jadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah sampai terakhir mereka memuji, bahkan malaikat juga gila memuji magom Mahmud tersebut. Ya, tahu amalannya? Ya, tahu pian mau dapat magom Mahmud atau tidak? Bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena banyaknya ilmu, walaupun ilmu itu penting. Dan akhlak itu tidak bisa juga tanpa ilmu, ya, membutuhkan ilmu juga. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, magom Mahmud adalah suatu derajat yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang menghiasi dirinya dengan akhlak. Mana akhlak kita ketika kita berbicara? Wah, sekarang yang paling aneh di sekarang ini,
Manusia dengan manusia dipertemukan. Untuk apa? Untuk bicarain masalah orang lain. Ini kan lucu sekali. Masalah yang punya masalah siapa? Orang lain. Kita yang disuruh bicara. Mana akhlak Nabi SAW? Mana akhlak daripada salafun salih? Mana akhlak warisan-warisan orang-orang terdahulu? Ya, dan kita para habaib ini tidak akan mulia. Wallah, kita tidak akan mulia kecuali di dalam diri kita ada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Pian santri tidak akan mulia dengan ilmu pian kecuali dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ya tidak panjang lebar, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang berakhlak insyaallah. Walaupun dengan sedikit daripada ilmu kita, walaupun dengan sedikit daripada ibadah kita, tapi Allah berikan kita maqam mahmud seberataan karena sebab kita berakhlak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja guru yang bisa ulun sampaikan, ya, dan ulun ingin memberikan ijazah, ya, kepada para santri. Mungkin pian di dalam belajar ini ada kesulitan di dalam menghafal. Dulu ulun ini susah menghafal. Ketika belajar dulu, ya di Tarim itu kita susah menghafal. Tapi kita tetap usaha, ya. Jangan bukan malas, enggak bisa menghafal, ya sudah guring aja begitu. Enggak. Tetap kita usaha, tetap karena kita berangkat ke Hadramut itu umur sudah cukup tua dibandingkan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain mungkin masih muda, kita sedikit tua. Jadi kalau udah 25 ke atas itu agak sulit menghafal, ya. Makanya yang kecil-kecil ini kita ingat nasihat guru-guru kita bahwasannya umur 15 tahun ke bawah sampai 25 itu gunakan untuk menghafal. Walaupun pian kurang di dalam pemahaman. Karena pemahaman itu akan bisa kita sempurna itu mulai di umur 25 dan sempurnanya umur 40 tahun. Akal ini sempurna. Tapi pian harus tetap usaha sehingga ulun menghafal dengan susah payah. Subhanallah, mungkin dengan keberkahan doa-doa orang tua kita dan doa guru-guru kita, maka dan dengan usaha kita juga sebelum subuh, ya, ulun tidur malam sebelum subuh itu kita bermimpi salah satu walinya Allah. Kita bermimpi Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, murid daripada Habib Ali Habsyi. Ya, kalau pian beli wirid yang ulun susun, ulun punya susunan wirid di pondok kita ada. Ya, juga arahan daripada Al-Habib Umar, kita nyusun itu, ya, wirid-wirid tersebut. Jadi pian mudah, ada wirid siang, wirid cuman belum dicetak lagi, ya, tapi mungkin di sini ada wirid juga. Di sana ada ulun cantumin solawat penguat hafalan. Jadi di dalam itu ulun mendapatkan bahwasannya baca ini katanya. Solawatnya sangat pendek dan pian bisa baca sebanyak-banyaknya untuk menguatkan daripada hafalan pian. Karena kalau ulama nggak bisa ngafal, pian nggak bisa jadi dai nanti. Bagaimana menghafal hadis? Kalau hafalnya cuma hadis arba'in, jangan dakwah. Ya, kalau nggak hafal alfiyah, kalau nggak bisa, ya jangan. Ya, kenapa? Takut menyesatkan nanti. Ya, para hadirin sehingga kita alhamdulillah diberikan, insya Allah semoga kalau benar-benar, ya, ulun diberikan ijazah itu, ulun berikan ijazah kepada pian. Sholawatnya, ya, yang nggak hafal mungkin dilihat di live nanti. Allahumma sholli alaih wa alaih. Ya, Allahumma sholli alaih wa alaih. Sekali lagi, Allahumma sholli alaih wa alaih. Katanya Habib Muhammad bin Hadi bilang itu, semoga insya Allah benar. Insya Allah karena mimpi Nabi, mimpi wali itu bukan dari syaitan. Ya, insya Allah itu benar. Ya, dan ulun amalkan, alhamdulillah kita bisa sampai selesai belajar dan bisa menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan terakhir kita lagi membangun pondok pesantren juga. Maka ulun ada membawa gambar para habaib itu, ada 3 habaib. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, fotonya foto bahari. Ya, kita cetak. Ya, hadiahnya 20.000. Yang ingin membantu perjuangan kita, hadiahnya cuma 20.000. Ya, dan sodakoh itu ada 2 para hadirin. Sodakoh yang Allah balas 10 kali lipat. Sodakoh kepada siapa? Kepada siapapun. Tapi ada sodakoh yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, sodakoh yang Allah balas 700 kali lipat. Untuk siapa mereka? Mereka yang bersodakoh di jalannya Allah untuk perkembangan dan kemajuan Islam. Masjid, pian sodakoh ke masjid 1.000 rupiah, Allah balas 700.000 rupiah. Mau atau tidak? Ya, sekarang tergantung keyakinan pian yakin Allah balas, nggak yakin sudah. Ya, Allah memberikan keyakinan pian. Maka itu ada foto 3 habaib. Insya Allah kalau pian taruh di rumah, fotonya orang soleh, fotonya guru, fotonya insya Allah rumah kita dijauhkan daripada bala.
Ya, kalau seandainya ada garis rumah pian kebakaran, berkat keberkahan mereka orang soleh, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Itu ada fotonya Habib Saleh bin Mahsin Al-Hamid juga yang ada di Tanggul, katanya guru. Juga beliau sering ziarah ke sana, orang yang mustajab doa, Masya Allah. Ya, dan fotonya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, ya, pengarang daripada kitab Tajul A'ras. Mereka semua itu adalah ulama-ulama dan pahlawan juga untuk negara kita Indonesia. Fotonya foto hitam putih bahari, bagus, Masya Allah. Hadiahnya 20.000. Yang mau memberi 50 juta nggak apa-apa. Ya, Insya Allah kita gunakan untuk pembangunan masjid. Ya, kalau kita minta untuk diri kita aib. Tapi kalau kita minta untuk kemajuan Islam, insya Allah nggak ada yang aib, insya Allah berkah. Allah jaga guru kita, Allah jaga para habaib kita, Allah jaga santri-santri, Allah jaga para muslimin muslimat yang hadir. Allah jadikan kita semuanya orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Wabil khusus santri kita doakan menjadi calon-calon penerus daripada penyambung lisan nabinya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf guru ya apabila ada kesalahan kata dan ada kurangnya akhlak kami ketika silaturahmi ke sini, kami mohon dimaafkan dan doakan kami ya semoga kita sama-sama insyaallah ketemu di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal. Hakadha minni hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran katsir, jazakumullah khairal jazaa ya habibana atas mau'izah hasanah yang beliau sampaikan. Dan sekali lagi sebagaimana kata Habib tadi, beliau ada membawa gambar yang ada para aulia, di antaranya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid atau Habib Saleh Tanggul, yang mana keberkahan menyimpan gambar beliau itu pernah kita ceritakan dulu kan. Nah itu ada, dan itu gambarnya bagus. Ulun ada juga menyimpan di rumah tak sidin menyedot. Rencana ulun bingkai sagan di rumah tak ulun andak di kota. Hadirat yang dirahmati Allah. Sedikit masalah dua orang yang jemaah kita tadi yang kada dapat fasilitas itu. Kesedihan ulun ini bukan kada umpat lagi orangnya kesini kada sadih, kada tahadiahi itu. Nah, zikir 7 laksa itu soalnya kita hadiahkan ke berdua itu juga. Tapi hendak dihadiahi ini berpengaruh kepada jemaah lain. Itu jangan ada turun lagi, dihadiahi tetap juga aja. Akibatnya yang lain ini bisa ada turun lagi. Ampihan berzikir kita. Ada protes kan? Protes dari tadi aja ulun ada jemaah kita nang laporan sudah. Bagus guru aja, tegasi aja dan lagi jadi beri fasilitas nang ada turun lagi. Nah, artinya julun amun ulun hadiahi cagaran ada nang mun ka itu bika dosa turun lagi juga dihadi orang aja tetap. Nah, jadi siapa nang rugi sebenarnya? Itu ulun tuh hendak dia menyambet ngarannya ada di sini. Nang kada dapat itu ada, cuma ada purun menyambet di sini kada baik aib. Ada ngarannya nah, jemaah kita yang meninggal si Arno nang kada dapat fasilitas berdua ini si An nang kita sebutkan nang dapat kita hadiah itu aja Masna Riyah binti Rahil. Minggu dude siapa hendak disambat? Siapa hendak disambat? Untuk doa kita mintakan kepada Habib. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin hamdal syakirin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li ajmi sultanik subhanaka la nuhsi sanan laka anta kama asnaita ala nafsik walakal hamdu ya Allah hatta tarda lakal hamdu ya Rahman idza raditu lakal hamdu ya Rahim ba'da ridha. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilayna wa liman awsana bid du'a. Allahumma ahsin ikbatana fil umuri kulliha wa azirna min hajin ya ajbil akhirah. Allahumma arzuqna rizqan jadidan wa amaran tawilan wa amalan kasyaran khairan qariba wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan maqbulan wa tijaran tabaran ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda
الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وجيدة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم حوين علينا يا الله يا الله يا الله في سكرات الموت والنزات من النار والوفاء عند الحساب اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الذاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين